Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DEA-IPM terpilih sebagai Rektor Universitas Lampung pada pemilihan rektor yang dilangsungkan di Gedung Rektorat Universitas Lampung, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Dari total 71 suara, Lusmelia Afriani berhasil mengumpulkan 44 suara mengungguli dua calon rektor lainnya, yakni Profesor Insinyur Suharso PhD IPM dengan 21 suara, sementara Profesor Dr. Asep Sukohar SKED, MKes hanya mendapat 6 suara. Tadi sudah ditentukan ya, calon rektor definitif, dan itu pilihan senat plus pilihan menteri ya, ada suara menteri dan suara senat. Jadi kalau melihat komposisinya, dari angka 7 menjadi 44 itu artinya banyak senat yang di putaran kedua memilih beliau dan penyebar ketiga. Itu pilihan masing-masing senat, jadi tidak bisa. Tapi harapan saya adalah dengan terpilih rektor baru nanti yang akan mudah-mudahan dilantik di Januari ya, itu bisa membawa perubahan besar buat Unila. Unila kan saat ini masih banyak, paling nggak ada 3 hal menurut saya yang harus dibenahi Unila. 1, meningkatkan penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di setiap item kegiatan Tridharma, untuk dosen, untuk mahasiswa. Yang kedua, harus ada integrasi dan porsi pelaksanaan Tridharma, sehingga setiap dosen punya fleksibilitas sesuai dengan passion masing-masing individu dosen dan membangun kolegialitas profesional di kalangan para dosen, khususnya para profesor. Yang ketiga, Unila harus mampu meningkatkan entrepreneurship, hasil riset, dan kerjasama, sehingga nanti pemasukan Unila tidak semata-mata mengandalkan UKT. Kenapa? Karena tahun depan atau mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, tapi pasti pada saatnya Unila akan lebih mandiri, dan itu akan disandang melalui kebijakan PTN Badan Hukum. Nah, ketika PTN Badan Hukum yang diperlukan adalah pemasukan yang di luar UKT. Karena prinsip yang ingin saya dapatkan dari Unila adalah ketika jadi PTN BH tidak menaikkan SPP. Itu prinsipnya. Jadi tetap saja sekarang syukur-syukur bisa lebih rendah, ini minimal sama dengan yang ada saat ini. Sehingga salah satu caranya adalah menaikkan pendapatan di luar UKT, misalnya dengan membangun kerjasama Pemda, kerjasama dengan industri. Unila itu kan punya ahli, banyak ahli di sini, ahli pertanian, ahli peternakan, ahli perkebunan, dan Pemda Lampung ini adalah sangat kaya dengan hasil-hasil itu. Saya tidak membedakan mana ada laki-laki dan perempuan, tidaknya ini adalah merupakan sejarah dari Unila, di mana saat ini ada seorang wanita yang memimpin Unila, dan ada banyak hal program untuk wanita yang harus kita lakukan, di mana kita juga sudah punya namanya Puslit ya, Puslit pusat penelitian, di mana itu namanya pusat penelitian wanita dan anak. Karena di situ juga akan menampung aspirasi, kegiatan dan lain-lainnya menyangkut tentang wanita dan anak, dan bahkan sekarang sudah ada terbentuknya Satgas untuk melindungi wanita dan anak. Dalam kegiatan ini saya juga didukung oleh beberapa elemen, beberapa organisasi dari kewanita untuk bersama-sama kita melakukan program kerja yang saya bilang sudah diregister. Terima kasih. Dari mulai saya akan melaksanakan semua apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan aturan yang ada, dan itu akan diterapkan sampai ke program studi, sampai ke laboratorium, dan sampai ke karyawan dan semuanya. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah suatu pelajaran buat kita, dan saya yakin kita tidak akan mungkin melakukan kesalahan yang kedua kali. Terpilihnya Lusmelia Afriani menjadikannya sebagai rektor wanita pertama di Universitas Lampung. Muhammad Arif, Radar Lampung.co.id melaporkan.